Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji one way ANOVA dan less significant difference atau LSD. ANOVA atau sebutan lainnya adalah Analysis of Variance, yaitu untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Cara kerja ANOVA mirip dengan t-test, namun kelebihan dari ANOVA adalah mampu menganalisis lebih dari dua kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan bermakna serata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna pada perlakuan tersebut. Uji one way ANOVA. Uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Analisis varian satu jalur atau one way ANOVA hanya terdiri atas satu faktor dengan dua atau lebih level. Contohnya, pengaruh model pembelajaran terhadap presentasi belajar. Faktornya, model pembelajaran dengan level, inquiry, pemecah masalah, discovery learning, dan variabel terikat atau yang diukur, dan juga prestasi belajar. Adapun persyaratan penggunaan uji one way ANOVA, yaitu 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Saya akan jelaskan satu persatu lagi. Kita mulai dari variabel view-nya. Yang pertama kita masukkan variabel terikatnya, yaitu preferensi belajar. Desimalnya kita ubah jadi 0. Kemudian measure-nya kita ubah jadi scale. Kemudian variabel bebas atau variance-nya ada model pembelajaran. Sama, desimalnya kita buat 0. Kemudian measure-nya kita jadi nominal. Kenapa? Karena di sini ada tiga variabel atau variabel bebasnya ya, yaitu pemecahan masalah, menggunakan metode pemecahan masalah. Yang kedua menggunakan metode discovery learning, dan yang ketiga menggunakan metode inquiry. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, setelah tadi kita masukkan angka, akan muncul seperti ini. Ini kita, karena dalam soal tadi terdapat sepuluh data yang menggunakan metode pemecahan masalah dengan nilainya 90, 80, 80, 100, 80, 80, 90, 90, 90, 80. Kemudian untuk metode yang kedua atau metode discovery learning juga ada 10 data. Yang nilainya yaitu 90, 90, 70, 80, 80, 70, 70, 70, 60, 60, 80, 70, 90. Kemudian kelewat ya. Kemudian untuk metode yang ketiga kita menggunakan metode inquiry.
inquiry. Di sini kita juga memiliki data 10 data ya, dengan nilainya yang menggunakan metode inquiry ada 80, 70, 90, 80, 80, 70, 70, 70, 50. Dah, setelah kita tulis seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian compare means, selanjutnya one way ANOVA. Nah, setelah ini langsung kita masukkan ya. Prestasi belajar kita masukkan ke dependent list. Sebentar, kita ulangi lagi. Nah, prestasi belajar kita masukkan ke kolom dependent list atau variabel terikat. Kemudian faktor atau variabel bebasnya yaitu model pembelajaran. Kita masukkan. Setelah itu kita klik option, kita pilih karena kita membutuhkan data homogeneity of variant lengths dan juga descriptive-nya. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini langsung kita akan muncul hasil dari data analisis kita, data one way ANOVA. Di sini kita mendapatkan 3 data, yaitu data descriptive, data test of homogeneity of variance, kemudian data ANOVA. Di sini terdapat nilai rata-rata, standar deviasi, standar error, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dalam metode belajar, baik pemecahan masalah, discovering learning, inquiry. Kemudian ada test of homogeneity of variance. Tes homogeneity of variance ini didapatkan nilai dalam test of homogeneity of variance ini atau uji homogenitasnya terdapat nilai signifikasinya yaitu 0,447. Yang artinya untuk mengetahui sampel yang digunakan menggunakan variasi yang sama atau homogen, maka jika sampel tidak mempunyai variasi yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5. Karena nilai 0,047 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan nilai variance atau dapat diartikan sampelnya homogen. Selanjutnya adalah tabel homogen. Untuk F ini adalah nilai F itu dengan nilainya 5,727 dengan signifikasinya yaitu 0,008. Between group ini sendiri adalah antar kelompok dan between group adalah dalam kelompok. Ini ada sum of square atau jumlah kuadrat DF atau DF atau derajat kebebasan, degree of freedom. Kemudian ada juga rata-rata standar ini. Dalam data ini dapat kita simpulkan bahwa F hitungnya 5,727 dengan F tandanya 3,35.
F hitung lebih besar dari F saja, maka nggak 0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan di model pembelajaran atau dapat kita simpulkan taraf signifikansi 0,05 dengan signifikansi hasil uji P 0,008, artinya signifikansi hasil uji yang kurang dari taraf signifikansi, yaitu 0,008 kurang dari 0,05. Maka hak 0 ditolak, artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah atau discovery. Less significant difference LSD atau BNT, beda nyata terkecil. Apa itu? LSD adalah uji lanjut setelah mengetahui ANOVA bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap sampel yang diuji, atau uji lanjut jika H0 ditolak. Dua buah sampel dikatakan memiliki rata-rata berbeda jika selisih antara rata-rata. Contoh lebih besar dari nilai BNT. Nilai BNT untuk menentukan apakah menolak H0 atau tidak dengan menggunakan statistik uji. Berikut rumusnya. BNT alfa sama dengan buka kurung T alfa DFE tutup kurung akar 2 buka kurung MSE tutup kurung per R. Metode ini menjadikan nilai BNT atau nilai LSD sebagai acuan menentukan apakah rata-rata dua perlakuan berbeda secara statistik atau tidak.